Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas segala berkat karunia-Nya dan rezeki ini, sehingga kita semua masih sehat dan bisa terus berkarya. Selamat datang di channel saya ini, yaitu sebuah channel yang bertujuan untuk membahas seputar persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasinya, atau apa solusinya, inilah yang akan kita bahas bersama di dalam channel ini. Jadi teman-teman di sini boleh merequest jawaban atau mengajukan persoalannya. Nanti akan kita bahas bersama di video berikutnya. Oke. Saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada teman-teman atas partisipasi, apresiasi, dan dukungannya dari kebaikan hatinya. Semoga kebaikan hatinya dapat bermanfaat bagi sesama, dan kebaikan hati teman-teman akan dicatat oleh Tuhan sebagai jasa pahala, serta dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik, sekarang kita akan mulai pembahasannya, namun sebelumnya kita cek dulu pertanyaan seperti apa yang sudah masuk. Di sini ya ada beberapa pertanyaan, namun kita memilih salah satunya, yaitu dari yang bertanya duluan ya. Di sini ada salah satu teman kita yang bertanya, apa saja akibatnya dari berzina? Wah, ini pembahasan kali ini temanya agak ini ya, kontroversi ya, agak ekstrim ya. Ini ya, tapi nggak apa-apa. Ya, ini semoga melalui tema ini bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Di sini akan kita bahas ya, bahayanya akibat dari berzina, supaya kita tahu ya, berzina itu sangat dilarang oleh Tuhan. Agama manapun juga melarang, tidak boleh berzina. Seharusnya kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Termasuk perbuatan berzina adalah larangannya. Mengapa? Sebab Tuhan menciptakan manusia secara berpasangan. Ada pria dan wanita, itu sudah diatur oleh Tuhan di dalam jodohnya masing-masing. Jadi manusia dilarang untuk berzina, sebab itu belum tentu adalah jodohnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka dari itu, hubungan seksual hanya boleh dilakukan apabila sudah resmi dalam pernikahan. Namun apabila manusia ada yang nekat berbuat hubungan seksual di luar nikah, maka ia akan menerima akibat sebagai konsekuensinya. Nah, ini ya, untuk muda-mudi di zaman sekarang, semoga setelah mendengarkan ya, menyaksikan video ini lebih was-was ya, lebih waspada, lebih menjaga diri supaya tidak melanggarnya. Dan bagi yang sudah terlanjur, tidak apa-apa, jangan diulangi lagi, bertaubat ya, minta ampunan dari Tuhan. Ya. Di sini akan disampaikan
beberapa poinnya. Ya. Apa saja akibatnya dari berzina? Silakan teman-teman simak satu persatu. Pertama, ketagihan atau kecanduan sehingga mudah lepas kendali. Segala sesuatu yang bersifat kenikmatan itu akan membuat seseorang bisa ketagihan atau kecanduan apabila pernah mencobanya. Apakah Tuhan melarang hambanya tidak boleh merasakan nikmat itu? Tidak. Tuhan izinkan, tapi ada batasnya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Kita mesti jelas dan memahaminya. Celakanya, apabila sudah ketagihan atau kecanduan sehingga mudah lepas kendali, maka itu akan menjadi cukup berbahaya, bahkan bisa fatal akibatnya. Misalnya pikiran menjadi kotor, ya, tutur kata tidak sopan, tidak beradab, perilaku tidak normal, terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual, hingga berakhir pada kasus pembunuhan dan lain-lain. Nah, poin kedua, akibatnya IQ, EQ, dan SQ semakin menurun sampai pada akhirnya seperti orang linglung apabila tidak berhenti dan bertaubat. Karena fokus pikiran menjadi lebih ke arah negatif, ditambah dengan perasaan bersalah, itu akan membuat pelakunya menjadi tidak semangat dalam belajar, kesulitan menyerap mata pelajaran, lebih banyak melamun, sehingga daya berpikir dan daya ingatnya akan semakin menurun. Di sini mungkin ada sebagian teman yang belum tahu apa itu IQ, EQ, dan SQ. Nah, sekilas saya akan memberitahu. IQ adalah kecerdasan intelektual, EQ adalah kecerdasan emosional, dan SQ adalah kecerdasan spiritual. Nah, poin yang ketiga, hilang kehormatan dan kesucian diri sehingga berefek pada semakin berkurangnya rasa percaya diri. Adanya perasaan rendah diri ketika berkumpul dengan teman-teman. Merasa diri sendiri tidak sebanding dengan orang lain, seolah-olah perasaannya berkata, "Aku kotor, kalian mah bersih dan suci, jadi aku pergi saja." Selain itu, juga ada rasa takut aibnya akan terbongkar dan akan dipermalukan, sehingga ia lebih memilih untuk menyendiri saja. Dan poin keempat, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan dan kemungkinan aborsi. Yang kelima, risiko terjangkit penyakit menular seksual atau PMS, misalnya sifilis, HIV, herpes, dan lain-lain. Nah, poin yang keenam, lama-kelamaan menjadi mudah capek, sulit untuk berkonsentrasi, sehingga mudah mengantuk, pada akhirnya dapat merusak badannya. Poin ketujuh, mudah berpikir negatif, perasaan seringkali tidak menentu, tidak stabil. Poin kedelapan, mudah tersinggung sehingga terbawa secara emosional. Nah, poin selanjutnya, sering dihinggapi oleh perasaan-perasaan yang tidak jelas, sampai terkadang rasa takut berlebihan. Lalu, hati selalu tidak tenang dan mudah gelisah. Dosa akan semakin menumpuk
rezeki akan semakin berkurang sampai miskin hingga pendek umur. Banyak hal yang tidak lancar, kesialan dan bencana semakin hari semakin banyak. Dan masih banyak akibat-akibat lainnya. Itu hanya beberapa poin yang disampaikan, ya. Kurang lebih ada beberapa poin, ada 10 ya, berapa lebih nih. Ya. Dengan menyadari apa saja akibatnya dari berzina, maka itu akan membuat kita memiliki self control yang baik, sehingga kita mempunyai alasan kuat untuk tidak melakukannya. Pikiran yang ada akan masuk ke alam bawah sadar. Oleh sebab itulah kita perlu memiliki pengertian yang baik dan pandangan yang benar, sehingga apa yang terprogram di alam bawah sadar itu akan membuat kita menjadi semakin arif dan bijaksana. Menyikapi hal semacam ini, kita perlu berpikir akan hakikat kebenarannya. Contohnya, berzina itu salah dan dosa. Pikiran kita jangan hanya sampai di situ saja, tapi kita harus mencari tahu sampai jelas mengapa bisa dikatakan demikian, agar kita benar-benar bisa menyadarinya, sehingga kesadaran yang ada akan terprogram di alam bawah sadar kita. Akhirnya kita akan bisa mengontrol nafsu birahi kita dengan pengertian yang baik dan pandangan yang benar itu. Nah, di sini perlu kita perhatikan, ya. Jika sudah merasakan poin pertama, maka ambillah keputusan untuk tidak mengulangi. Hindari hal-hal yang tidak baik, sebab itu akan merugikan kita sendiri. Nah, teman-teman, ya, kita wajib, ya, menjadikan ini sebagai pantangan. Ya. Dan bagi yang pernah melanggarnya atau pernah berbuat, ya, asusila, maka kita cepatlah untuk bertobat, ya, selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai semuanya menjadi terlambat. Di sini saya ada satu quote-nya atau kutipan, ya. Kita pernah melakukan kesalahan karena kita belum tahu apa akibatnya. Namun setelah tahu adalah bijak tidak mengulangi. Ya. Janganlah sampai kita diperbudak oleh nafsu birahi kita. Ya. Kendalikanlah nafsu birahi kita. Pilihannya ada dua. Kalau kita tidak mengendalikannya, maka kitalah yang akan dikendalikan. Oke, demikian ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Salam damai sejahtera. Terima kasih.